Terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol. Yang kita bahas pada malam hari ini sangat seru menurut saya. Dan saya yakin semuanya sependapat mengenai resolusi 2023. Yang sesaat lagi kita akan masuk ke pergantian tahun. Di mana tahun politik tahun 2024 sudah di depan mata. Artinya tahun 2023 ini kita harus mempersiapkan diri nih. Jangan sampai kita salah pilihan, ya kan? Nah, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan buat teman-teman sahabat serta di sini. Silakan keluarkan gadgetnya. Saya mau bertanya nih kira-kira ya. Pemimpin seperti apa sih yang diharapin anak muda di masa depan? Apakah A, pemimpin yang memiliki gagasan? Atau B, pemimpin yang aspiratif? Atau C, pemimpin yang populer? Sudah ya? Kita samakan semangat, tepuk tangan lagi buat kita semua. Pak Ustadz, kalau dari 3 pilihan tadi kira-kira yang dipilih anak muda yang mana saat ini? Menurut pandangan Ustadz? Pilihan B. Yang memiliki aspiratif. Aspiratif. Pemimpin yang aspiratif. Aspiratif. Apakah memang sebaiknya itu yang dipilih? Yang Ya, ideal? kalau idealnya sih tiga-tiganya. Harus Gabungan. memiliki gagasan, Ya. harus aspiratif, dan Populer. harus populer, dikenal berarti ya? Kenapa dia harus punya gagasan? Karena kita tidak tahu kau mau bawa kemana kami ini Indonesia. Nah sekarang saya mau pilih pemimpin tapi dia tidak punya ide dan gagasan. Dia mau kemana ini? Mau kabupatennya dia mau bangun. Akhirnya terjadilah apa? Ini kabupaten yang wilayahnya lebih banyak laut, tapi anggarannya minim ke pemberdayaan laut. Saya pernah datang, tidak usah sebut satu kabupaten, saya datang, loh ini mayoritas wilayahnya lebih dari 70% laut. Tapi kok anggarannya kurang untuk pemberdayaan kelautannya. Mestinya kan didorong ke situ, bikin masyarakatnya diajarin menjadi pelaut, menjadi nelayan, bikin memberdayakan sumber daya lautnya. Itu yang disebut dia tahu mau kemana ini. Saya kasih contoh, orang yang tidak jelas tujuannya pasti melelahkan. Mas Bayu, kenapa ketika menuju ke suatu tempat yang belum pernah kita tahu dan belum pernah kita ke sana pasti capek kan? Betul. Kapan lagi masih lama ke Karena kita nggak tahu ya Pak Ustadz. Belum tahu tujuan kita. Iya, betul. Tapi coba ketika pulang dari Terasa tujuan lebih itu, dekat loh Pak Ustadz. dekatnya. Kenapa? Karena kita sudah tahu tujuan kita. Oh, oke. Nah, pemimpin yang tidak punya visi, tidak jelas dia mau kemana, itu pasti melelahkan dia jadi pemimpin. Nah, yang kedua, dia harus aspiratif. Nah, kenapa perlu aspiratif? Karena kadang kita memilih negara kita ini adalah negara demokrasi. Demokrasi itu beda kerajaan, kesultanan, tergantung sultannya. Saya mau bangunan di sini, minggir kamu situ ya. Semua nurut. Ini mau-maunya raja. Betul. Tapi raja menguasai, seperti kita lihat nih, karena Piala Dunia baru-baru ini Qatar. Ya kan? Ya. Oh, negaranya kaya. Kesultanan. Tapi kekayaan negara dikuasai oleh sultan untuk memberdayakan dan memesejahterakan rakyatnya. Dan itu juga sebenarnya kita Indonesia sudah ada amanah konstitusi pasal 33. Ya kan kurang lebih bahwa sumber daya alam, bumi, air dan laut dikuasai oleh negara untuk keperluan kesejahteraan rakyat. Ya. Jangan sampai dikuasai oleh partai, dikuasai oleh perusahaan tertentu. Itu tidak adil. Nah, inilah aspiratif. Apa aspiratif? Kita dengar apa maunya masyarakat. Itulah sebabnya dalam negara kita anggota DPR ada yang disebut reses. Untuk menyerap tujuannya aspirasi. Mau menyerap aspirasi. Oh, okay. Tapi kadang-kala reses ini ada di atas kertas, tidak ada di lapangan. Loh, kenapa? Wallahu alam. Ya, parahnya kita tahu sudah tukang bohong tapi kita pilih lagi. Nah, itu dia Pak Ustadz. Siapa yang salah? Ya kau salah, kenapa kau pilih lagi? Mas Bayu, ini kekeliruan kita sekarang ini, kita selalu merasa minder bahwa anggota DPR lebih mulia dari rakyat. Bupati lebih mulia dari rakyat. Siapa bilang? Malah bisa dia jadi bupati kalau tidak dipilih oleh rakyat. Berarti kita yang milih dong. Mana bisa dia jadi anggota DPR kalau tidak dipilih oleh rakyat? Betul.
Nah, sekarang saya tanya Mas Bayu, mana lebih tinggi wali kota dengan wakil wali kota? Wali kota dong. Mana lebih tinggi Kapolda dengan wakil Kapolda? Kapolda. Mana lebih tinggi presiden dengan wakil presiden? Presiden. Ya, di mana-mana wakil dibawa. Betul. Tapi kenapa anggota DPR kita yang wakil rakyat merasa lebih hebat dari rakyat? Ini masalah. Ya. Masa ada wakil rakyat yang merasanya kayak gitu? Oh, Pak Ustadz? banyak Oh, dia aduh. makanya kan. Nah, itu yang ketiga Mas Bayu, populer. Oh, populer. Kenapa populer? Karena ini penting. Ya. Masa ujuk-ujuk saya pilih orang yang tidak saya tahu? Oke. Itulah sehingga ada yang disebut campaign. Apa hubungan antara komunikasi dengan politik? Ya kan? Nah, ini saya mau memimpin. Negara ini negara demokrasi. Ya. Demokrasi itu dipilih. Nah, saya mau jadi pemimpin, maka saya harus menunjukkan bahwa saya suara terbanyak. Nah, untuk mendapat suara terbanyak itu saya harus dipilih. Supaya saya dipilih, saya harus kampanye. Ya. Untuk kampanye itu, saya harus perlu kemampuan meyakinkan. Untuk meyakinkan pemilih saya ini, saya butuh public speaking. Ah, di sini public speaking ilmunya orang komunikasi. Dahsyat sekali. Jadi di situ hubungannya Ya. komunikasi dengan politik supaya Ya. populer sehingga programnya bisa berjalan gitu ya, Pak Ustadz. Nah, Membentuk opini. Betul. Membentuk opini itu pekerjaan orang komunikasi. Ya, Cuma ya. sayang seribu sayang, makna pencitraan ini menjadi salah. Oke. Seolah-olah yang ada di benak kita pencitraan itu tipu muslihat. Baik. Pencitraan itu bohong-bohong. Padahal salah satu fungsi PR, public relation itu membentuk citra. Nah, kita tahan dulu Pak Ustadz. Sebelum dibahas soal pencitraan itu, kita akan lihat dulu Pak Ustadz hasil dari polling tadi. Apakah benar apa yang dikatakan Ustadz menjadi pilihan sahabat Dasyat yang ada di sini? Sama-sama kita lihat inilah hasil pollingnya. Yang memiliki gagasan itu dipilih paling banyak. Lalu kemudian pemimpin yang populer di posisi kedua. Yang ketiga pemimpin yang aspiratif. Nah, berarti kan sebenarnya kalau sudah punya gagasan, lalu bisa menyerap aspirasi, udah gitu populer, ini Sudah. bisa menjadi pemimpin ideal ya Pak Ustadz? Idealnya ini gabungan tiga-tiganya. Nah, tapi kan ini perlu pencitraan. Gimana pencitraan supaya konotasinya nggak ke arah negatif Pak Ustadz? Ini yang jadi masalah. Karena pencitraan ini sudah identik dengan munafik. Lain di media, lain di dalam kehidupan. Oke. Bersedekah hanya untuk dipilih. Padahal Nabi katakan salah satu dari 7 golongan dilindungi pada masyar adalah mereka yang memberi tangan kanan tanpa ditahu tangan kirinya. Itu kalau kau bersedekah, apa enggak usah perlu tahu orang dipublikasi. Tapi ini kan bersedekah tangan kanan, tangan kiri selfie. Tapi kan itu kan supaya untuk populer Pak Ustadz. Oke. Bukan ya? Oke, silakan cari popularitas dengan Personal branding. Tidak masalah. Itu bagian daripada aktivitas politik. Itu bagian daripada kerja-kerja politik. Tapi jangan tipu-tipu. Bedanya belusukannya pemimpin zaman Nabi dengan belusukan sekarang. Kalau sekarang siapkan kamera, siapkan wartawan, ada pengambilan angelnya dari sini, dari sini. Oh dia dari sini Pak, supaya terkesan dia kuat. Oh itu kan ada tim sore. Oh oke sore, padahal temannya aja itu. Nah itu tipu-tipu. Kalau belusukan yang benar pada zaman Nabi dan sahabat, Khulafaur Rasyidin, pada saat rakyat tidur, datang mereka. Oh dia dengar malam-malam ada perbincangan. Oh ternyata masyarakat saya lagi mengeluh keputusan saya. Oh ada begini. Umar bin Khattab begitu belusukannya dia datang. Dia lihat. Umar bin Khattab belusukan dia lihat. Kenapa ada onta itu gemuk sendiri. Dia cari siapa yang punya ontanya Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah bin Umar. Anakku kenapa bisa gemuk sendiri. Presiden waktu panggil. Abdullah jual itu kambingmu. Ontamu. Kenapa dia bisa gemuk sendiri? Saya urus sendiri. Enggak mungkin. Kau pasti diperlakukan khusus karena kau dibilang anaknya Umar. Jual itu. Modalnya ambil, lebihnya kasih masuk kas negara. Maka semua penentunya adalah itikat baik. Ya. Kalau itikatnya dapat lambang Garuda, kalau itikatnya dapat kekuasaan, popularitas, pasti mengecewakan. Itulah sebabnya bedanya orientasi akhir, tujuan akhir politik Islam dengan politik yang diajarkan Machiavelli. Politik diajarkan Barat, politik diajarkan Islam itu endingnya, tujuan akhirnya kemaslahatan. Kalau yang diajarkan Machiavelli, politik itu tujuannya apa? Meraih kekuasaan. Itu aja dia tujuannya. Kalau kita Islam,
ambil ketua DPR, ambil gubernur, bupati, menteri. Ya. Tujuannya apa? Ciptakan kemaslahatan umat. Dahsyat sekali, siap. Setelah ini kita akan dengarkan pertanyaan dari teman-teman dari sahabat Dahsyat yang ada di studio. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Money politik, serangan fajar. Ini bukan lagi serangan fajar, serangan 24 jam. Kalau dulu hanya fajar dia serang, ini siang, malam, pagi, sore, nyerang terus.